Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revono Kevin Pratadeva Putra Sebagia. Nama saya Singgi Sastawirana Sutopo. Kami dari kelas 11-3. Hari ini kami ingin membuat podcast mengenai seputar Jepang. Berikut videonya. Jadi perjanjian Shokoku itu apa sih? Jadi, politik Sakoku adalah kebijakan isolasi nasional yang diterapkan oleh Kesogunan Tokugawa di Jepang pada tahun 1633 hingga 1853. Jadi, kebijakan dari politik Shokoku ini apa sih? Jadi, isi kebijakannya adalah yang pertama, larangan bagi orang Jepang untuk pergi ke luar negeri. Yang kedua, larangan bagi orang asing untuk memasuki Jepang, kecuali pedagang Belanda yang diizinkan berdagang di Dejima, Nagasaki. Yang ketiga adalah pembatasan perdagangan dengan Tiongkok dan Korea. Yang terakhir adalah larangan penyebaran agama Kristen Katolik. Lalu, tujuan dari politik Shokoku itu apa? Tujuannya yaitu yang pertama adalah mempertahankan stabilitas politik dan sosial Jepang. Yang kedua adalah mencegah pengaruh asing yang dianggap berbahaya. Yang ketiga adalah melindungi budaya dan tradisi Jepang. Terus, ada nggak sih dampak-dampak dari politik Shokoku ini? Ya, dampak-dampaknya memang ada. Jadi yang pertama dampaknya adalah Jepang mengalami periode perdamaian dan stabilitas yang relatif panjang. Yang kedua adalah budaya dan tradisi Jepang berkembang pesat. Yang ketiga, Jepang tertinggal dalam bidang teknologi dan militer dibandingkan dengan negara-negara barat. Setauku, katanya restorasi Meiji itu berhubungan dengan politik Shokoku. Emang iya ya? Jadi, restorasi Meiji adalah periode perubahan besar dalam sejarah Jepang yang berlangsung dari tahun 1868 hingga 1912 di bawah pemerintahan Kaisar Meiji. Periode ini menandai berakhirnya Kesogunan Tokugawa, sistem pemerintahan feodal yang telah berkuasa selama lebih dari 200 tahun, dan dikembalikannya kekuasaan kepada kaisar. Restorasi ini dipicu oleh tekanan dari negara-negara barat yang memaksa Jepang untuk membuka diri terhadap perdagangan internasional serta ketidakpuasan dalam negeri terhadap kesogunan. Tadi aku dengar kamu ada bilang sistem pemerintahan feodal. Sistem pemerintahan feodal itu apa? Jadi, sistem pemerintahan feodal itu adalah sistem sosial dan politik yang didasarkan pada hubungan hierarki antara penguasa dan rakyatnya. Dalam sistem ini, penguasa memiliki kekuasaan atas tanah dan rakyatnya. Misalnya, raja memiliki tanah. Sebagian besar tanah tersebut diberikan kepada bangsawan, dan bangsawan tersebut memberikan sebagian kecil tanahnya kepada prajurit untuk dijaga, dan prajurit memberikan tanah tersebut kepada petani. Lalu petani tersebut memanen. Hasil panen tersebut diberikan kepada pemilik tanah. Menurutmu tujuan dari restorasi Meiji itu apa? Tujuan dari restorasi Meiji ini, yang pertama, membangun Jepang menjadi negara yang kuat dan modern agar setara dengan negara-negara di barat. Yang kedua, memperkuat kekuasaan kaisar dan pemerintahan pusat. Yang ketiga, mengembangkan industri untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan militer. Ada nggak dampak-dampak dari restorasi Meiji itu sendiri? Dampak dari restorasi Meiji, yang pertama, pembentukan sistem pemerintahan yang terpusat, penghapusan sistem feodal, dan pemberlakuan konstitusi. Yang kedua, pengembangan industri, pembangunan infrastruktur, dan modernisasi sistem keuangan. Dan yang terakhir, pembentukan angkatan bersenjata modern yang kuat. Kamu tahu nggak awal mula negara Jepang menjadi negara imperialisasi sampai perjanjian Kertajati? Aku tahu sih, cuma aku kurang tahu banyak. Kamu bisa jelasin nggak? Jadi berawal pada restorasi Meiji pada tahun 1868. Jepang mulai modernisasi besar-besaran meniru model barat. Tujuan utama memperkuat Jepang untuk melawan dominasi barat. Ekspansi awal, Jepang memperluas wilayah ke Taiwan dan Korea. Kemenangan dalam perang melawan Tiongkok dan Rusia meningkatkan kepercayaan diri. Jepang terlibat dalam Perang Dunia Kedua dan berhasil menduduki Hindia Belanda. Lalu, setelah Jepang berhasil menduduki Hindia Belanda, apa yang terjadi? Yang terjadi setelahnya adalah Belanda menyerahkan kekuasaan Hindia Belanda kepada Jepang. Perjanjian ini adalah hasil dari ambisi imperialisme Jepang atau biasa disebut dengan Perjanjian Kalijati.
Sekian video dari kami, kurang lebihnya kita mohon maaf. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.